Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety dan psikosomatis ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sering sendawa, gitu ya. Ini permintaan dari salah satu subscriber ya, minta dibikinin video mengapa sering sendawa katanya gitu ya, dan juga solusinya. Nah sebelumnya apa kabar teman-teman? Semoga sekarang semakin baik ya, bahkan sudah mencapai kesembuhan, atau yang masih banyak sensasi semoga sensasinya semakin hari semakin berkurang ya, dan juga semakin menuju ke proses kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, mengenai sensasi sering sendawa ya, memang berdasarkan pengalaman saya sering mengalami gitu ya. Nah, bahkan sampai sekarang juga kadang saya sering merasakan sering sendawa, mengalami sering sendawa. Bahkan sendawanya itu jauh berbeda dengan sendawa yang dulu di saat kita belum terkena GERD, anxiety dan psikosomatis. Ya, kalau dulu misalkan kita sendawa di saat kita sudah selesai makan atau perut kita kenyang. Nah, baru ada sendawa. Itu pun sendawa yang biasa. Nah, menurut saya ya, ini sendawa yang tidak biasa, efek dari GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, saya mengalami sendawa yang cukup keras suaranya gitu ya. Bahkan saya suka bilang ini sendawa yang menggelegar gitu ya. Karena sendawanya itu suka terasa ya, kalau dari dada itu kita udah nyesek misalkan, terus coba dielus-elus dadanya misalkan, atau minum sedikit air putih hangat. Nah, sendawanya itu keras suaranya itu ya. Jadi terdengar gitu ya. Terdengar. Jadi tidak bisa sembunyi-sembunyi kalau kita lagi sendawa gitu. Jadi suaranya itu terasa mengeluarkan anginnya itu ya. Nah, itu. Jadi mungkin jadi ada bukan kebiasaan baru ya, maksudnya ada sifat baru mungkin yang tadinya tidak kita miliki. Nah, sekarang jadi ada gitu ya, yang tadinya sendawa kita normal dengan suara yang pelan misalkan. Nah, sekarang suaranya itu jadi lebih keras gitu ya. Nah, biasanya kalau kita sering sendawa, nah penyebabnya itu biasanya ketika perut kita kembung ya, atau begah. Kemudian juga bisa dari makanan ya, makanan yang kita makan yang menyebabkan asam lambung naik misalkan. Nah, kalau saya itu bisa dirasakan ya ketika saya makan buah semangka gitu ya. Tapi ini beda-beda ya, tentunya setiap orang itu beda-beda dan cocok-cocokan. Jadi cocok di saya belum tentu cocok di teman-teman semua ya. Nah, kemudian tidak cocok di saya belum tentu tidak cocok di teman-teman ya. Kalau saya bisa dirasakan ketika setelah makan buah semangka gitu ya. Nah, suka terasa langsung pengen sendawa. Nah, sendawanya pun keras suaranya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa dari tetap dari pikiran kita yang memikirkan hal-hal yang negatif ya biasanya. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi ketika saya berpikir ke hal-hal yang negatif, memikirkan hal yang negatif, nah biasanya perut langsung tidak nyaman. Kemudian nah itu muncullah sering sendawa gitu ya, atau merasa tidak nyaman dengan keadaan. Misalkan ada sesuatu, misalkan ada suatu acara yang tidak kita inginkan atau kita merasa ragu untuk menghadirinya. Nah, kalau saya suka muncul sensasi seperti perut
begah gitu, kemudian juga langsung sering sendawa gitu ya. Nah, kemudian ketika kita cemas, jelas ya, itu berarti kan sensasi dari kecemasan. Kemudian kalau dari cara makan bisa juga dikarenakan kita makan terlalu cepat. Yang misalkan dari sunnah rasulnya kita kan makan itu harus 33 kali kunyahan gitu ya, kunyahnya. Nah, mungkin kecepatan makannya. Nah, bisa saja jadi perutnya kembung atau begah, kemudian langsung naik ke dada, jadi sering sendawa. Nah, itu biasanya penyebab eh, munculnya apa istilahnya mengapa sering sendawa gitu ya, semenjak kena GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, itu yang berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, kemudian untuk solusinya, teman-teman. Solusinya, kalau saya selalu yang pertama itu dibiasakan sering minum air putih hangat ya. Meskipun misalkan perut kan sedang begah gitu. Kenapa harus banyak minum misalkan? Kalau saya minum sedikit-sedikit air putih hangat itu sedikit-sedikit. Nah, jadi yang begah pun kalau kitanya sendawa terus, nah itu kan kadang bisa berkurang gitu ya. Jadi mengurangi gitu. Nah, itu. Kemudian juga saya suka membalur badan ya, terutama perut, perut sama bagian belakang ya. Nah, itu dibalur dipakai minyak yang hangat ya, misalkan minyak kayu putih atau terserah teman-teman cocoknya pakai apa. Nah, kalau saya itu ya, kalau begah itu suka jadi uh, agak enakan ya, makanya meskipun sering sendawa, tapi sendawanya memang uh, ke badan kita jadi berasa enakan karena mengeluarkan angin ya di dalam perut kita. Nah, kemudian juga harus perhatikan makanan yang kita makan. Jadi kalau di saat perut kita masih sensitif, berarti kita harus jaga makanan yang istilahnya makanan yang bisa menyebabkan asam lambung naik. Nah, berarti di skip dulu, jangan dulu dimakan. Jadi makan makanan yang aman dulu gitu ya. Nah, kemudian yang pasti selalu harus diutamakan itu adalah kelola pola pikir ya. Dari pola pikir bisa apapun bisa muncul, sensasi apapun bisa muncul kalau pola pikirnya masih berantakan. Nah, jadi tentunya harus dikelola pola pikirnya. Kemudian selain itu juga ketika kita ada sensasi, jangan terlalu fokus ke sensasi. Ini sekarang kayak sekarang yang dibahas adalah sering sendawa. Nah, misalkan terus aja dipikirin, duh kenapa kok saya sering sendawa gitu, terus jadi dirasa-rasa, ya akhirnya ya terus itu yang muncul gitu ya. Jadi sebisa mungkin alihkan ya. Jangan terlalu fokus ke sensasi. Jadi lakukan aktivitas ringan atau misalkan hobi. Hobi kita itu apa? Kalau perempuan misalkan eh, apa menanam bunga misalkan ya. Nah, itu coba diperbaiki atau memelihara kucing dan yang lainnya. Karena kalau kita alihkan ke hobi, nah sensasi itu insya Allah akan berkurang ya. Karena kalau kita menyalurkan hobi kita, kita kan jadi senang, hati kita jadi bahagia. Nah, maka hormon-hormon kebahagiaan itu muncul dan juga bisa mengalahkan sensasi yang ada di tubuh kita ya. Nah, itu beberapa tips yang saya lakukan ketika saya masih merasakan sering sendawa gitu ya. Nah, itu teman-teman mungkin semoga terbantu dan juga saya doakan semoga teman-teman semakin hari semakin baik dan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhtiar-ikhtiar yang teman-teman lakukan ya. Semoga ikhtiarnya secepatnya eh, dikabulkan, doa-doanya dikabulkan, semoga cepat sembuh, kembali normal, kembali ke semula ya, sebelum terkena GERD, anxiety dan psikosomatis. Itu teman-teman di video kali ini. Dan juga mohon untuk teman-teman silahkan yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Kalau misalkan video saya ini bermanfaat, silahkan di share dan juga jangan lupa di like ya. Nah, untuk teman yang mau
sharing, silahkan bisa komen di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu saja dulu di video kali ini. Semoga membantu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.